Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang di channel aku lagi. Dan bagi kalian yang subscriber setia atau penonton setia, terima kasih banyak ya, udah selalu menonton dan cuma selalu menonton. You guys also waiting for the next vlog. So yeah, thank you so much. Dan juga buat kalian para subscribers baru, selamat datang di channel aku ya. Terima kasih sudah mampir dan sudah subscribe. I really appreciate everyone, for supporting my channel. Sekarang aku udah mencapai 5.000 subscribers. Oke, aku udah promise kalau mencapai 5.000 aku mau bikin giveaway. Tapi ini mungkin udah lewat dari seminggu kalau nggak salah ya, setelah 5.000 subscribers. Mungkin kalian masih menunggu-nunggu kapan ini giveaway-nya, belum ada. Oke, the reason why aku itu masih mencari-cari giveaway apa yang akan aku bikin, dan juga aku belum sempet maksudnya melihat-lihat gitu loh, masih thinking about it. Jadi ditunggu aja, is coming very soon. Mungkin this weekend aku mau jalan-jalan dan melihat-lihat. Mudah-mudahan aku nemuin the perfect giveaway buat kalian, oke? So ya, ditunggu aja ya guys, don't worry about that. Nah, sekarang di video kali ini, as the title said, aku mau bikin 10 facts about me. Karena aku pikir mungkin di antara kalian ingin mengenal sedikit lebih banyak, sedikit tapi lebih banyak ya guys, sedikit lebih banyak mengenal tentang aku. Jadi aku pikir bikin to start 10 facts about me. Nanti kalau kalian suka aku bikin another 10 facts mungkin, atau any fact, berapa facts ya, nggak banyak facts mungkin, I don't know. Anyway, okay, let's start with the fact number 1. Sebagian dari kalian udah pada tahu yang bener-bener subscriber lama ya, tapi let me just say it again, aku itu asli orang Sunda. Jadi aku Sundanis guys, dan aku aslinya dari Cianjur Selatan, tepatnya Kadupandak. Jadi kalau ada kalian yang dari Cianjur Selatan, dimanapun Cianjur Selatannya, terutama kalau ada yang dari Kadupandak, comment below. Nggak lama ini aku lihat ada komen, one of you itu dari Sukanagara. Kamu tanya, oh kak, aku juga dari Sunda, dari Cianjur Selatan, tepatnya di Sukanagara. Oke, aku dari Kadupandak, dan aku pernah sekolah SMP kelas 1 selama 1 tahun di SMP Negeri 1 Sukanagara. Ya, so anyway, itulah aku, fact number 1, asli orang Sunda dari Cianjur Selatan. Sangat jauh sekali guys, bagi kalian yang nggak tahu di mana itu letaknya Cianjur Selatan, Kadupandak itu sangat jauh sekali dari Jakarta ya guys. Dari Jakarta itu ke Cianjur kota mungkin I don't know, maybe 4 jam sama traffic, kalau ya sama macet, kalau nggak macet mungkin 3 jam. Lewat puncak ya guys, lewat puncak langsung Cianjur itu mungkin lebih dekat, lebih cepat kalau tidak macet. Terus dari Cianjur kotanya itu ke Kadupandak itu another 3 jam. Bisa jadi ya 3 jam, aku sedikit lupa. Anyway, gitu aja. You got the idea guys. Oke guys, fact number 2, aku sudah tinggal di Inggris selama 16 tahun. Lama sekali ya. Dan ya, aku datang ke sini pertama kalinya dalam tahun 2000. Oke guys, fact number 3, aku masih warga negara Indonesia. Biarpun aku udah 16 tahun di Inggris, aku masih warga negara Indonesia. Banyak sekali di antara kalian yang menanyakan di komen-komen ya. Dan ya, tentunya kalian penasaran kalau udah lama di Inggris, apakah aku sudah menjadi warga negara Inggris? No, jawabannya no. Kalau kalian tanya kenapa, aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin, I don't know, I just love Indonesia. Pokoknya gimana ya, aku itu kalau mau menjadi negara Inggris, kewarganegaraan Inggris itu, aku sudah bisa 10 tahun yang lalu itu aku udah bisa menjadi warga negara Inggris, apply, dan itu tidak ada kesulitan apa-apa. Aku bisa langsung apply dan bayarnya pun sangat murah atau gratis, I'm not sure. Tapi yang pasti itu mudah ya. Tapi aku nggak mau. Banyak orang yang bilang, kenapa kamu nggak jadi British aja,
kamu stupid, kenapa nggak mau jadi British? Tapi hati aku tuh belum, apa ya, belum sepenuhnya untuk. Terkadang aku kepingin, karena aku tinggal di sini, kayaknya it make sense kalau aku menjadi warga negara di sini, karena lebih gampang, lebih lebih it's good for me. Tapi hati aku belum 100%, nggak tahu kenapa. Jadi until now I'm still warga negara Indonesia. Dan sekarang kalau mau menjadi warga negara Indonesia itu harus bayar sekitar aja ya, aku nggak tahu pastinya, mungkin sekitar 800 pound, 750-800 gitu, which is lebih dari 10 juta. Dan juga harus ngambil 2 tes, yang satu tes English, yang satunya Live in the UK test, yaitu kayak historinya negara ini ya, gitu. So anyway, that's that. I will never say never. Maybe one day I will be British. I don't know. Tapi untuk sekarang ini not yet. Anak-anak warga negara Inggris dan Indonesia jual nationality karena mereka boleh. Dan itulah yang bikin aku kadang-kadang agak maju mundur menjadi warga negara sini, karena aku pikir kalau bisa menjadi dual nationality aku mau. Mungkin udah dari dulu ya kalau bisa 2. Tapi dikarenakan aku harus berubah menjadi Inggris, warga negara Inggris, dan meninggalkan Indonesia dan tidak menjadi warga negara Indonesia, itu sepertinya yang membuat aku sedikit should I do it, should I not do it, you know. Anyway guys, one day, I don't know, maybe one day Indonesian law change ya, rule-nya change. Suatu hari mungkin bisa menjadi dual nationality kayak negara-negara lain seperti Philippines, India, itu mereka kayaknya dual nationality boleh. Tapi you never know. Atau mungkin aku one day decided untuk menjadi warga negara asing, I don't know. Tapi seperti aku bilang, I will not say never. So, fact number 4, pekerjaan aku di sini adalah sebagai tukang masak. Sepertinya ironis sekali, karena semasa aku di Indonesia aku tuh nggak pernah masak dan nggak bisa masak. Ya bisa masak seperti ya goreng telur atau bikin nasi, menggoreng tahu tempe gitu-gitu lah. Tapi yang namanya harus memasak yang pakai rempah-rempah, bumbu-bumbu, aku benar-benar nggak bisa. Kayak bikin rendang atau sambal goreng dan lain sebagainya aku nggak bisa. Tapi setelah saya di sini, waktu itu aku ingat ada pekerjaan jadi tukang masak dan aku ambil aja. Aku itu bisa dibilang mungkin risk taker ya. Biarpun aku nggak bisa, kadang-kadang aku pikir aku mau coba gitu ya, aku mau belajar. Jadi aku ingat waktu itu aku belajar dari chef, terus aku lihat bagaimana dia bikinnya dan lain sebagainya. Jadi akhirnya aku bisa, dan ya alhamdulillah aku memasak udah dibilang bisa sekarang. Ya jadi guys, buat kalian yang in any area, maksud aku bukan memasak aja, kalau kalian ada keinginan ya pasti bisa. Biarpun tidak ada latar belakang dari belajar atau sekolah memasak, tapi ada keinginan dan kalian benar-benar fokus terus belajar dan mempraktekkan, itu insya Allah bisa. Sekarang fact number 5, masih dalam kaitan memasak. Keahlian memasak aku, maksudnya my specialty is Persian food. Jadi aku ahlinya memasak Persian food di sini. Itu seperti Iranian ya, Iranian cooking gitu. Fact number 6 masih berkaitan dengan memasak. Aku sering mengajarkan ibu-ibu muda Iranian untuk memasak Iranian food, dan juga remaja-remaja. Aku juga pernah disuruh mengajarkan masak di Hotel Intercontinental yang ada di Hyde Park Corner. Itu sangat besar sekali ya guys. So yeah, it's not bad for someone like me. Oke guys, selanjutnya fact number 7 itu masih juga berkaitan dengan memasak. One of the highlight of my cooking career is, itu yang paling ya, yang paling highlight, yang paling aku
apa ya, proud. Itu aku pernah memasak di Buckingham Palace. Ya, kalian dengar, tidak salah dengar ya guys, aku pernah memasak di Istana Buckingham. Itu sepertinya sesuatu yang sangat aku bangga sekali, karena mungkin tidak semua orang, tidak semua chef ya bisa masuk ke Buckingham Palace, oke? Ya, waktu itu bukan memasak untuk Queen guys, tapi you know, still in Buckingham Palace guys, it's like the palace. Waktu aku dapat phone call itu, kamu masak di Buckingham Palace, aku pikir what? Aku pikir mungkin di jalan Buckingham Palace, you know what I mean? Karena sepertinya aku nggak percaya gitu, masa aku disuruh masak di istana sih? Terus aku bilang, oh which Buckingham Palace? Dia bilang, okay, so I send you the address, the Buckingham Palace in, you know, di dekatnya Victoria. Aku bilang, oh the palace. Dia bilang yes, the palace. Oh oke. Ya aku tahu, nggak usah dikasih address karena aku tahu kalau siapa yang nggak tahu Buckingham Palace. So anyway, itu adalah ya one of the most proudest moment of my career ya. Sesuatu yang sangat aku banggakan dalam karir hidup saya, dalam hidup karir saya. Anyway, oke, sekarang fact number 8 masih berkaitan dengan makanan, bukan memasak lagi ya, tapi masih berkaitan dengan makanan. My favorite snacks atau camilan itu aku suka yang kering-kering, yang kriuk-kriuk dan asin-asin gitu. Aku sukanya yang savory daripada yang sweet. Kalau manis-manis aku nggak begitu, maksudnya aku makan ya manis-manis, tapi kalau harus milih antara manis dan asin, aku pasti pilih asin. Sebagian orang bilang itu sangat apa, kesundaan sekali, orang Sunda makanannya asin-asin, orang Jawa makanannya manis-manis. Mungkin, but yeah, that is the fact. I love savory snacks seperti keripik, apalagi ya, pokoknya banyak sekali. Pokoknya yang asin-asin dan yang gurih-gurih gitu. Oh my god, itu enak, yang crunchy gitu guys. So yeah, that is my favorite snacks. Oke, sekarang fact number 9. Fact number 9, minuman sekarang ya. Minuman kesukaan aku itu adalah selain air putih, teh. Aku suka minum teh tanpa gula, teh apapun aku suka. Makanya aku, maksudnya di sini, apalagi kalau di Indonesia kan teh tidak terlalu banyak jenisnya ya guys. Teh ya green tea. Maksudnya I don't know, mungkin aku aja yang nggak tahu ada bermacam-macam teh di Indonesia. Paling kita taunya ya teh botol, teh apa ya, aku lupa juga. Tapi keseringan aku tuh growing up, aku memang minum air teh, ya teh yang ada daunnya itu. Nenek aku pasti pagi-pagi itu teh yang daun itu kering ya, dimasukin ke apa sih, ke kettle atau teko. Teko, udah lama nggak bilang teko, kayaknya funny. Kettle ya, kalau di sini kettle. Oke, pokoknya anyway, ke kettle itu yang besar, terus dia tuangin air panas dan kita tuh minum air teh itu seharian ya. Throughout the day, I'm drinking tea tanpa gula, tanpa itu teh itu kayak air ya, jadi aku minum itu teh. So anyway, jadinya aku suka sekali minum teh. Dan sekarang di sini aku menemukan, oh my god, bermacam-macam teh, dari green tea, jasmine tea, English tea, Earl Grey tea. Pokoknya banyak sekali macam-macam tea, sampai-sampai ada kayak dari buah-buahan gitu guys, kayak cinnamon and apple tea, ada orange sama apa tea gitu. Lalu aku pikir, apa sih tea? Maksudnya tea itu, kalau di kita tea itu ya teh, daun teh. Kalau di sini tea itu mungkin something yang di infuse di hot water atau apa. Pokoknya nggak tahu aku juga. Tapi aku suka semua, dari tea apa sampai tea apa itu aku memang suka. So anyway, ya, sangat antusias sekali membicarakan tentang tea. I like tea, I love tea. So that's that. That is the fact number 9. Last but not least, apalagi ya, number 10,
fact number 10. What can I say? Oke, fact number 10, aku itu orangnya suka di keramaian. Aku tidak suka sepi atau you know what I mean? Like, for example, kalau disuruh memilih tinggal di mana, aku suka tinggal di kota. Aku paling gak suka tinggal di perkampungan atau apa. Mungkin kalian pikir, oh come on, kamu kan juga asalnya dari kampung. Ya memang aku itu bukan lahir aku di Bogor, mungkin kota ya, tapi besar di kampung ya, di Kadupandak itu, Cianjur Selatan. Memang kampung, tapi di kampung itu aku tuh tinggal di tengah-tengah kotanya. Mengerti gak sih maksudnya? Maksudnya di kampung tapi aku tinggal di tengah-tengah kotanya, yang ada pasarnya, yang pokoknya aku tuh tinggalnya di tengah-tengah kota. Namanya itu kampung pasar. Jadi setiap waktu aku masih di sana, sekarang mungkin udah everything is changed, I don't know ya. Karena aku udah nggak ke sana lagi, karena udah nggak ada yang tinggal di sana lagi. Nenek aku udah meninggal dan saudara-saudara kayak kayak bibi, paman, semua itu udah pada pindah dari Kadupandak gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi, udah lama sekali. Jadi udah aku nggak pernah ke sana. Anyway, maksud aku di mana aku tinggal itu namanya kampung pasar, dan di situ tuh diadakan pasar itu seminggu 2 kali, Selasa sama Sabtu, dan pasarnya itu di depan rumah aku. Jadi aku tuh memang tinggal di kota. Dulu kayak deketnya bus station. Jadi setiap harinya itu motor lalu lalang, mobil, dan bus. Jadi aku tuh selalu rame ya, tempat aku tuh rame sekali. Dan mungkin dari itu jadinya aku udah kebiasaan tinggal di tempat yang ramai. Kalau harus tinggal di kampung gitu, aku nggak suka. Kadang-kadang suami aku kan orangnya little bit quiet. Dia sukanya yang quiet, dia nggak suka bising-bising di tengah kota. Tapi mungkin in a way is good, jadi kita bertemu di tengah-tengah. Jadi kita sekarang tinggal nggak begitu di tengah-tengah kota, tapi juga nggak di kampung yang jauh kemana-mana gitu loh. Is quiet enough, tapi kalau mau ke kota deket gitu. Dan buat aku juga ini cocok. Tapi kalau harus disuruh memilih antara hidup di kota atau hidup di kampung, aku memilih hidup di kota. Kan banyak orang, apalagi di sini ya, banyak sekali orang yang memilih hidup di perkampungan karena mereka lebih rileks. Kalau di kampung mereka nggak suka bising, maunya tidur yang nyenyak, relax. Aku lebih nyenyak kalau tidur di tempat yang bising. Maksudnya I feel safe kalau aku tuh di tempat yang rame. Kalau aku harus ke tempat yang sepi, yang pinggir laut, yang ada burung-burung, yang cuman denger ombak laut, no, aku itu mungkin bisa depres. Jadi begitulah itu fact number 10 dan fact terakhir buat kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik itunya ya, like-nya itu, klik like. Dan kalian kalau baru pertama nonton video aku, kalau mau subscribe silahkan subscribe. That will be helpful for me. I will be like thank you so much. Juga buat kalian yang sering nonton video saya tapi belum subscribe, silahkan subscribe kalau mau guys. It's nothing for you but it means so much for me. Aku benar-benar berterima kasih kalau kalian subscribe. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Keep continue watching my video. Aku udah seneng kalau kalian nonton, karena aku kan udah dapat 5.000 subscribers ya. Tapi viewsnya itu kadang-kadang ada bisa mencapai sampai 10.000. Berarti yang menonton gitu mencapai 10.000 ya. Jadi yang 5.000 nya mungkin belum subscribe tapi suka menonton channel aku ya, terima kasih juga. Tapi kalau kalian subscribe lebih gimana ya, lebih sip lagi. Tapi ya aku grateful sekali kalian udah menonton dan komen-komen. Ya sampai di sini aja dulu video kali ini. Dan the next video will be on Saturday guys. Kalian udah menanyain tentang weekly vlog. Jadi aku lagi bikin weekly vlog. Jadi Saturday ini weekly vlog coming. Hopefully the duration of the video is gonna be long. Ya gitu aja. Sorry hari ini cuman aku sendiri,
gak ada anak-anak, gak ada siapa. I know you like to see Timmy and all the kids, but yeah, hari ini not only with me. Anyway, gitu aja. I will see you in my next video. Bye bye.